Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Fasya Ramadan, perwakilan dari kelompok F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi HKTN yang sudah kami buat. Nama aplikasi kami adalah Information System Patient of COVID-19. Nah, jadi pada aplikasi ini ada 3 jenis user yang bisa menggunakan aplikasi yang sudah kami buat. Yang pertama sekali adalah front office, kemudian department, dan dokter. Nah, di sini saya contohkan Dendi sebagai front office, masukkan nama dan passwordnya, kemudian klik login. Nah, pertama sekali tampilan yang akan diterima oleh front office adalah seperti yang sudah dibuka. Di sini ada 3 menu, di mana ada patient, outpatient, dan inpatient. Pada patient ini ada patient data register. Kita bisa membuat data dari pasien dengan cara menambahkan add patient data, kemudian masukkan nama pasien, seperti contohnya Mona, pilih gendernya, kemudian alamat, dan nomor telepon pasien. Nah, jika sudah, klik tombol save agar bisa disimpan. Nah, bisa kita lihat di sini Mona sudah ditambahkan di dalam patient data register. Untuk memudahkan pencarian, kita bisa langsung mencari nama pasien pada kolom search. Kita bisa misalnya Joshua, cari Joshua. Joshua akan segera ditemukan dengan cepat. Nah, di sini juga kita bisa mengupdate dan mendelete data. Misalnya kita mau mengubah data, kita bisa klik tombol edit. Kemudian misalnya kita mau mengubah apa, kayak gendernya, ataupun alamat, ataupun nomor telepon pasien, ini bisa diubah di sini. Kemudian jangan lupa klik tombol save. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menghapus data yang sudah kita buat dengan cara klik tombol delete. Klik OK. Kita bisa refresh agar data disegarkan. Nah, bisa dilihat di sini data Mona yang sudah kita buat tadi menghilang karena sudah dihapus. Baik, kemudian outpatient sama saja, ada add outpatient untuk menambahkan data pasien. Kemudian ada kolom search, ada tombol edit dan tombol delete. Di inpatient juga sama, kita bisa menambahkan data inpatient pasien, kemudian klik tombol edit jika ingin mengedit, dan delete untuk menghapus data. Tombol search untuk mencari data pasien yang kita inginkan. Klik tombol logout jika sudah selesai menggunakan aplikasi. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk sebagai dokter, misalnya namanya Bilal. Klik username-nya, kemudian tulis nama Bilal, passwordnya, dan kemudian klik tombol login. Nah, di sini kita bisa melihat Hospital Information System sebagai Dr. Bilal. Di sini Dr. Bilal bisa melihat data-data pasien yang ditangani oleh Dr. Bilal sendiri. Seperti contohnya Agia Utami dengan komplainsnya demam, diagnosisnya itu dia corona dan dirawat inap. Medical prescription-nya bisa kita lihat juga di sini. Kita bisa menambahkan data pasien, mencari data pasien yang sudah kita buat, kemudian mengubah dan menghapus data yang sudah kita buat. Pada
pada user Bilal ini sebagai dokter, dia hanya punya 2 menu, patient dan medical prescription. Kemudian klik logout jika sudah selesai. Kita juga bisa masuk sebagai department, misalnya user departmentnya kita kasih nama Ahmad. Masukkan username dan sandi sama seperti yang sebelumnya. Kemudian klik tombol login. Nah, di sini ada 2 menu, patient dan dokter. Jadi, departemen bisa mengontrol data patient dan data dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit. Misalnya, pada patient ini kita bisa lihat Agia Utami, dia komplainsnya demam dan ditangani oleh Dr. Bilal Ahmad. Nah, pada dokter kita bisa melihat nama-nama dokter yang bekerja pada rumah sakit serta jadwal dokternya ini ya di rumah sakit, jadwal kerja dokternya. Nah, kalau sudah selesai, sama seperti biasa, jangan lupa klik tombol logout. Baik, mungkin sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.